aman ya. Oke. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Oke, itu salam pembuka yang sudah universal di Indonesia ya untuk menyapa semua umat beragama dan adik-adik juga bisa mulai latihan dari sekarang menyapa karena nanti ketika akan bergabung di Unhan tentunya akan bertemu dengan seluruh rekan-rekan yang ada dari seluruh Indonesia ya menjadi satu keluarga baru di Unhan. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas persiapan tes Riksi ya, lebih khusus ke materi tes intelijensi umum ya berupa materi-materi yang berkaitan dengan menguji ketangkasan atau pemahaman adik-adik dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan intelijensinya adik-adik sekalian. Oke, jadi ada serangkaian tes masuk di Unhan dan salah satunya adalah Ripsi ini. Oke, tadi kakak sempat baca ada beberapa yang masih bingung, masih mungkin sedikit kesulitan ya dalam menjawab soal-soal. Nah, semoga dengan belajar bersama ini sudah lebih tercerahkan, bisa lebih mendapat motivasi, mendapat lebih banyak pencerahan untuk bisa menjawab soalnya. Oke, baik, kita akan masuk ke materi kita. Oke, sebelum masuk ke langsung ke latihan soal ya, kita akan bahas sedikit dulu tentang bagaimana sih tes sebenarnya itu. Nah, tes skripsi ini sebenarnya masuk di SKD, Seleksi Kompetensi Dasar, yang merupakan jenis ujian atau tes yang dilaksanakan oleh satu instansi, baik instansi sekolah kedinasan, pemerintahan maupun swasta, dengan tujuan menyeleksi peserta terbaik untuk dapat bergabung dalam instansi tersebut. Ya, jadi memang supaya mendapatkan kader-kader terbaik, maka harus diseleksi juga supaya bisa mendapatkan kader-kader terbaik yang ingin bisa bergabung di instansi tersebut. Salah satunya di Unhan ini. Nah, kalau kita mengacu ke tes CPNS, karena tes-tes seperti ini kita pasti selalu acuannya ke tes CPNS ya. Nah, kita lihat dalam surat Menteri Menpan RB ya nomor 321 tahun 2024. Jadi SKD itu terbagi tiga, jadi TWK, TIU, dan TKP. Nah, di Unhan juga sebenarnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama seperti ini. Tapi kita akan lebih banyak membahas tentang di TIU-nya karena inilah yang paling sesuai dengan RIPSI-nya atau pemeriksaan psikologinya ya. Oke. Nah, kita lihat kalau di TWK apa yang diujikan adalah tentang ini, nasionalisme, integritas, bela negara, pilihan negara, bahasa negara. Nah, bagaimana dengan TIU-nya? Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah kemampuan verbalnya. Yang pertama itu kemampuan verbal analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata. Nah, jadi soal tipe soal seperti ini kalau adik-adik sudah mulai sering buka-buka jenis-jenis soal atau sering membahas soal, jadi sudah sering mungkin mendapatkan jenis soal seperti ini, membandingkan dua kata ya. Kemudian yang kedua ada silogisme, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan. Nah, ini juga agak tricky dalam menjawab ya. Jadi bagaimana kemudian kita menarik kesimpulan dari dua premis atau dua kalimat yang berbeda. Oke. Yang terakhir adalah analitis, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi analisa informasinya. Kita diberikan suatu teks, kemudian kita analisa informasinya apa saja di dalam, kemudian apa yang kita bisa dapatkan dari informasi yang banyak tersebut. Oke. Nah, itu yang pertama, yaitu kemampuan verbal. Itu yang diuji pertama ya, kemampuan verbalnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini dia, hidangan utamanya ya, yaitu kemampuan numerik. Yaitu yang pertama ada berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi sebenarnya yang diukur adalah kemampuan berhitung sederhananya. Oke, jadi kakak yakin adik-adik di sini selama di sekolah ada yang suka matematika, ada yang tidak begitu suka matematika. Nah, tapi karena kita masuk dalam tes, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus suka ya. Karena apa? Itulah yang diujikan. Kemampuan untuk bisa berhitung sederhana. Kemudian yang berikutnya ada namanya deret angka. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat
pola hubungan angka. Jadi kita diberikan sederetan angka, kemudian kita diminta untuk melengkapi deret angka tersebut atau melihat polanya. Nah, seperti itu. Jadi entah polanya hilang di ujung kah, hilang di awal atau hilang di tengah. Nah, itu yang perlu kita analisa. Nah, kemudian perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi ada dua data yang diberikan. Let's say dalam bahasa matematikanya ada dua variabel, ada dua jenis data. Kita diminta untuk kira-kira untuk bisa mendapatkan nilai berikutnya itu seperti apa. Ya, oke. Dan yang terakhir ada soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, kalau yang sebelumnya hanya mendapatkan informasi dari bacaan saja atau dari teks saja, tapi kalau di numerik kita diminta untuk mendapatkan informasi berupa data kuantitatif atau data angka juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, 4 hal inilah yang akan diujikan nanti di tesnya. Pertama kemampuan berhitung, kemudian deret angka, perbandingan, dan juga soal cerita. Oke. Kemudian kalau kita masuk ke figural, nah kemampuan figural, figural bisa berarti juga gambar ya, figur, gambar. Nah, jadi kita akan diberikan soal berupa gambar-gambar dengan jenis pertamanya yaitu analogi, yaitu perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi ada dua gambar, kemudian gambar ini akan ya sifatnya atau hubungannya itu juga dicari untuk gambar yang berikutnya. Oke, jadi ada perbandingan dua gambar. Kemudian ada ketidaksamaan, bagaimana melihat gambar tersebut apakah dia sama dengan yang lain atau tidak sama. Nah, kita harus menentukan mana yang berbeda dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Yang terakhir adalah serial, yaitu mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi hampir sama dengan deret angka seperti tadi ya, tapi ini berupa gambar ya, serialnya atau perubahan bentuknya. Oke. Jadi kalau kita lihat kembali tadi, yang pertama ada kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, kemudian yang terakhir adalah kemampuan figural. Itulah 3 hal yang perlu kita pelajari kembali, persiapkan dengan matang sebelum kita masuk ke tesnya nanti ya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya tes kepribadian atau dalam hal ini tes karakteristik pribadi. Yang dilihat adalah kalau ini untuk tes SKD ya, tapi ini juga bisa berlaku dalam tes kepribadiannya nanti. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, kemudian ada penggunaan teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, karena kita adalah institusi Universitas Pertahanan, yang akan ditekankan adalah ini, anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan anti radikalisme, bagaimana kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi, apakah di dalam diri kita ada bibit-bibit radikal? Apakah punya bibit-bibit teroris mungkin? Apakah punya bibit-bibit bersikap tidak selayaknya di Indonesia, mungkin ada isu LGBT dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita hindari ya, bagaimana bersikap menjadi warga negara yang baik. Oke. Oke. Nah, kita akan lebih banyak membahas di SKD TIU untuk persiapan ini. Nah, pertama tadi ada kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik sekalian? Silahkan. Oke. Sejauh ini aman? So far so good? Oke, aman. Oke, baik. Nah, silakan adik-adik sediakan catatan, sediakan alat tulis, sediakan pulpen kertas atau buku catatannya. Kita akan langsung mulai mencoba menjawab soal. Kira-kira seperti apa bentuk soalnya nanti, gambaran soalnya seperti apa. Nah, kita akan jawab bersama-sama. Oke, soal yang pertama. Kita mulai ya. Oke, masuk di soal kemampuan verbal. Yang pertama ada analogi, penelaran, dan analitis. Oke, soal analogi. Nah,
Di sini ada dua soal, kita diminta untuk menjawab apa kalau ada tanda sama dengan berarti sinonimnya atau persamaan katanya. Kalau ada tanda dua garis yang bertolak belakang berarti sinonimnya atau lawan katanya ya. Oke. Kata pertama ada kata evokasi sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat. Di sini ada pengunggah rasa, yang kedua ada izin menetap, ketiga yang jawaban C ada perubahan, yang D ada perbaikan, yang E penilaian. Nah, kita langsung jawab, boleh raise hand yang jawab alfa. Yang jawab alfa. Oke, raise hand, raise hand. Ada berapa yang raise hand? Oke. Yang jawab bravo. Yang jawab bravo boleh raise hand. Ada 9. Oke. Oke. Yang jawab Charlie boleh raise hand perubahan. Oke, ada 6 lebih. Oke, yang jawab delta perbaikan boleh raise hand. Oke, ada yang memberikan tanda ya. Oke, yang jawab echo penilaian boleh raise hand. Oke, baik. Ada yang jawab B. Oke, oke, kita clearkan dulu ya. Kita clearkan dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat, terima kasih boleh turunkan kembali. Sudah cukup raise hand-nya. Nah, kita lihat kata evokasi. Nah, salah satu trik dalam menjawab soal kemampuan verbal, karena ini adalah berkaitan dengan kemampuan bahasa ya sebenarnya, kemampuan bahasa Indonesia kita. Nah, kata evokasi bukanlah kata yang lazim kita dengar ya, atau bukan kata yang sehari-harinya kita bisa dapatkan. Maka kita perlu melihat opsi-opsi yang diberikan. Kita lihat ada pengunggah rasa, kemudian B ada izin menetap, C ada perubahan, D ada perbaikan, E ada penilaian. Nah, kita lihat kata dasarnya, evokasi, evoke, ya, evokasi dari kata evoke. Nah, kira-kira yang paling dekat sama eh, kata evokasi ini yang mana? Kalau kita lihat pengunggah rasa ini tidak terlalu lazim kita dapatkan. Kemudian izin menetap, izin tinggal mungkin ya. Oke, tidak ada hubungannya dengan izin tinggal. Perubahan, perbaikan, penilaian. Nah, tiga kata ini adalah kata yang hampir mirip-mirip semua. Perubahan, perbaikan, penilaian. Nah, berarti kalau kita bisa dapatkan kesimpulannya dari kelima opsi yang ada, izin menetap yang kita rasa paling tidak sesuai ya. Izin menetap paling tidak sesuai. Nah, cara yang paling tepatnya adalah ya kita harus bisa langsung tahu, kita perbanyak kosakata kita ya sebenarnya. Nah, kalau kita cek langsung di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evokasi itu berarti daya pengunggah rasa. Yang kedua, pengalihan pemeriksaan orang asing dari pengadilan kepada instansi lain. Jadi evokasi dari kata evoke ada atau pengalihan ya, pengalihan atau pengunggah rasa. Nah, karena di sini tidak ada kata pengalihan, yang ada hanya perubahan, perbaikan, penilaian. Nah, maka jawaban paling tepatnya adalah alfa, yaitu pengunggah rasa. Oke ya. Memang agak sedikit menyulitkan kalau kita masih kurang sekali dalam kosakata, maka cara paling baiknya adalah dengan banyak membaca, ya, banyak membaca, banyak mendapatkan sumber-sumber bacaan, boleh baca berita, boleh baca buku atau buku fiksi ilmiah, mungkin juga banyak banyak kosakata baru di dalamnya ya. Nah, atau buku-buku ilmiah juga tidak masalah. Nah, seperti itu. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, pengunggah rasa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Kata berikutnya adalah kata skeptis. Oke, yang jawab alfa, skeptis, antonimnya semangat. Apakah ada? Silakan raise hand. Nope. Skeptis lawannya yakin.
Ada yang raise hand? Mhm. Oke, cukup banyak. Oke, oke. Yang jawab Charlie, skeptis lawannya ragu-ragu. Mhm. Oke, oke, good. Waduh, waduh, oke. Skeptis lawannya tidak yakin. Oke, skeptis lawannya tidak yakin. Oke. Yang E perjuangan, skeptis lawannya perjuangan. Mhm, mhm. Oke, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah, terima kasih adik-adik. Boleh turunkan tangan kembali. Skeptis itu artinya apa sih sebenarnya? Sikapnya itu skeptis ke saya. Dia bersikap skeptis ke saya. Atau pertanyaannya sangat skeptis. Nah, skeptis itu apa sih? Ada yang tahu kira-kira apa itu skeptis? Cara sembunyiin komen gimana? Aduh, coba ada yang tahu apa itu skeptis? Boleh diketik di chat. Apa itu skeptis? Ragu-ragu, pesimis, kurang percaya, curiga, tidak yakin, ragu-ragu, ragu-ragu. Skeptis itu meragukan sesuatu. Oke, meragukan, tidak meyakinkan, tidak yakin. Oke, very good, very good. Oke. Skeptis berarti ragu-ragu, ya. Skeptis berarti ragu-ragu. Berarti lawan dari ragu-ragu adalah yes. Lawan dari ragu-ragu adalah yakin. Maka jawabannya adalah yakin. Jawabannya adalah bravo. Jadi tadi untuk opsi nomor satu itu jawabannya adalah alfa, sedangkan yang di sini jawabannya adalah yang yakin. Oke ya. Jadi skeptis artinya ragu-ragu, lawan dari ragu-ragu berarti yakin. Semakin yakin. Oke, baik. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Coba clear viewers. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, close. Oke, yang berikutnya. Soal berikutnya ada kata aneksasi, pengambilan, penyanderaan, penyerobotan, pemberedelan, pembantaian. Oke, yang jawab alfa. Resen yang jawab alfa. Aneksasi berarti pengambilan. Oke. Yang jawab bravo. Aneksasi artinya penyanderaan. Aneksasi artinya penyanderaan. Yang jawab Charlie, aneksasi artinya penyerobotan. Oke. Oke. 10, 11, 13. Oke, yang jawab Delta. Aneksasi artinya pemberedelan. Aneksasi artinya pemberedelan. Dibredel. Itu dibredel. Yang jawab pembantaian. Aneksasi artinya pembantaian. Boleh resen. Oke, terima kasih. Silahkan turunkan tangan kembali. Nah, kita lihat katanya aneksasi. Dari kata aneks. Kira-kira aneks itu berkaitan dengan apa? Di sini kosakatanya ada pengambilan, mengambil, penyanderaan, basically mengambil juga, tapi menyandera berarti ada yang ditahan. Penyerobotan berarti semacam mengambil alih milik orang lain, penyerobotan. Pemberedelan berarti menurunkan paksa, dibredel. Pembantaian, nah ini agak ngeri jauh kata pembantaian, membantai. Nah, kita lihat kata aneksasi. Pengambilan, penyanderaan, penyerobotan, pemberedelan, pembantaian. Kalau pembantaian mungkin sepertinya agak ekstrim ya. Ya, kita akan menghindari kosakata yang kita rasa ekstrim, maka sepertinya tidak akan cocok dengan pembantaian dan pemberedelan. Maka kita hilangkan opsi D dan E. Kita lihat ada pengambilan, penyanderaan, penyerobotan. Menyandera, kira-kira pernah tidak dengar kata sandera dihubungkan dengan aneksasi? Teraneksasi, tersandera, dianeksasi, disandera, tidak ya?
Oke, maka kita bisa hilangkan juga kata sandera, penyanderaan, tersisa pengambilan dan penyerobotan. Nah, kita coba cek langsung di KBBI. Apa arti dari aneksasi? Oke. Aneksasi adalah pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah orang ataupun negara lain untuk disatukan dengan tanah negara sendiri. Oke, saya ulangi, pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah orang lain. Nah, bisa juga berarti penyerobotan, bisa berarti pencaplokan. Nah, maka dengan demikian aneksasi itu berarti iya, aneksasi berarti penyerobotan. Maka jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Jadi aneksasi itu menyerobot ya. Dia menganeksasi antrian, berarti dia menyerobot antrian. Oke. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, soal berikutnya. Ekletik. Nah, ada tanda seperti ini, berarti ini tanda lawan kata atau antonim ya. Kita lihat ada tunjuk, ada campur, ada kolot, ada pilih, ada tak pilih-pilih. Oke, kita lihat. Yang jawab alfa, boleh raise hand. Ekletik. Yang jawab alfa? Nope. Yang jawab bravo, campur. Ekletik itu artinya campur. Oke. Yang jawab Charlie, kolot. Ekletik artinya kolot. Boleh raise hand. Alright. Yang jawab Delta, pilih. Ekletik artinya pilih. Oke. Yang jawab Eho, tak pilih-pilih. Oke. Oke. Nah, karena ekletik ini juga kata yang tidak lazim kita dapatkan ya, tidak lazim kita temukan di kehidupan sehari-hari juga, maka kita perlu langsung lihat apa maksudnya dari kata ekletik sendiri. Ekletik artinya pilih-pilih. Ekletik artinya pilih-pilih, berarti lawan kata dari pilih-pilih berarti tidak pilih-pilih. Maka jawabannya adalah yang eho. Oke. Oke. Nah, kesimpulannya dari 4 soal ini, apa yang perlu kita lakukan? Ini boleh dicatat. Apa yang perlu kita lakukan dalam menjawab soal kemampuan verbal analogi ini? Yang pertama adalah usahakan temukan atau cari padanan katanya yang bisa kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Contoh seperti tadi di soal sebelumnya ada kata evokasi dari kata evoke, skeptis, ya. Kemudian ada aneksasi, ada ekletik. Nah, kita cari padanan katanya, kita cari kata-kata yang paling dekat dengan kata tersebut. Kedua, kita lihat pilihannya. Jangan memilih opsi yang ekstrim. Contoh seperti tadi pembantaian, pemberedelan, penyanderaan itu adalah kosakata yang ekstrim dan bisa jadi bukan itu jawabannya karena kadangkala soal seperti ini tidak akan memiliki jawaban yang maknanya ekstrim. Oke, seperti itu. Memang kemampuan verbal ini menguji kemampuan kita atau menguji pemahaman kita sama dengan kosakata-kosakata yang tidak lazim seperti itu. Maka kurang lebih seperti ini. Jangan pilih jawaban-jawaban yang ekstrim, kemudian usahakan cari sinonimnya atau makna yang terdekat dengan kalimat-kalimat yang bisa kita temukan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk 4 soal ini, kakak harap dengan adanya contoh seperti ini, adik-adik lebih bisa mulai banyak-banyak membaca, mulai memperbanyak kosakata, mulai banyak membaca lagi ya, banyak-banyak membaca sumber, baik itu berita, baik itu buku bacaan dan sebagainya, baik itu ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Kebanyakan kosakata baru akan kita temukan di bacaan ilmiah, contoh artikel, artikel penelitian, kemudian berita-berita yang nasional, kemudian berita-berita ilmiah. Nah, itu biasanya akan penuh dengan kosakata-kosakata baru. Oke, dengan memperbanyak bacaan, memperbanyak istilahnya apa ya? Literasi, kemampuan literasi kita, maka itu akan bisa memperbanyak kosakata kita juga. Oke, jadi banyak membaca bisa menghasilkan
kosakata yang lebih banyak. Oke. Oke, itu dulu untuk kemampuan verbal. Kita akan lanjut ke jenis soal berikutnya. Masih semangat adik-adik sekalian? Kalau masih semangat, pakai emot api-api. Siang-siang seperti ini adalah jam-jam rawan, apalagi di teman-teman yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ya. Oke, pakai emot api-api, masih semangat. Oke, mantap, mantap. Oke, baik. Oke, kita akan lanjut ke jenis soal berikutnya. Yang raise hand boleh turunkan tangannya lagi ya. Nanti kita akan jawab soal lagi. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah berkaitan dengan, oh masih ada. Nah, kalau tadi analoginya hanyalah satu kata, ini adalah analogi dua kata. Kita lihat. Dini hari, senja, sama dengan titik-titik, titik-titik. Oke, kita clearkan dulu. Dini hari, senja, sama dengan titik-titik, titik-titik. Oke, kita lihat. Opsi alfa, kakek anak, Bravo barat selatan, Charlie siang malam, Delta sepatu dan tas, menit detik. Oke, yang jawab alfa, silahkan. Raise hand yang jawab alfa. Dini hari senja sama dengan kakek anak. Yang jawab Bravo, boleh raise hand. Oke. Oke. Yang jawab Charlie, siang malam. Oke. Yang jawab Delta, sepatu tas. Yang jawab menit detik. Oke. Oke, jadi beragam jawaban ya. Oke, kita lihat. Nah, soal seperti ini, pertama kita lihat ada kata dini hari, kemudian ada kata senja. Oke, salah satu trik untuk menjawab soal seperti ini adalah menjadikannya sebuah kalimat. Kita lihat kata dini hari, kemudian kata senja. Dini hari, senja. Nah, kira-kira kalimat apa atau kata apa yang bisa melengkapi dini hari dengan senja ini? Kira-kira ada yang memberikan saran atau jawaban? Kata dini hari dihubungkan dengan kata senja. Dini hari, bla bla bla, senja. Ada yang anak senja di sini? Sama dengan sebelum sampai perbedaan waktu lawannya hingga dini hari sampai senja. Dini hari lawannya senja. Dini hari menuju senja. Sebelum dini hari, yaitu senja. Wow, oke. Okay. Dini hari awalannya pagi, senja awalannya malam. Oke, okay. Oke, okay. Menjelang pagi, menjelang malam. Oke. Okay. Nah, baik-baik. Diawali, oke. Okay. Kita coba perhatikan ya. Dini hari, paling tepat dini hari kan itu subuh ya maksudnya ya. Dini hari itu subuh. Senja itu sore, maghrib. Oke. Okay. Dini hari diakhiri dengan senja. Oke. Okay. Kita akan cari kata-kata yang bisa berkaitan dengan kata diakhiri. Oke. Okay. Dini hari diakhiri senja. Nah, kira-kira kakek diakhiri anak? Kayaknya tidak, itu keturunannya. Barat diakhiri selatan? Kayaknya tidak juga. Barat adalah arah mata angin sebelah kiri, selatan yang arah bawah, bukan ya. Siang diakhiri malam, bisa masuk. Sepatu diakhiri tas, kayaknya tidak. Sepatu pasangannya tas, enggak juga sih. Menit diakhiri detik, hanya satuan yang berbeda. Nah, maka jawaban yang paling cocok, dini hari diakhiri senja, siang diakhiri malam. Oke, kurang lebih cara menjawabnya seperti itu. Kita buat dia menjadi satu kalimat. Atau contoh, tadi ada yang bilang lawannya. Dini hari lawannya senja. Siang lawannya malam, bisa juga masuk. Oke, jadi kita bisa cari kalimat atau kosakata yang bisa melengkapi dia menjadi satu kalimat yang nyaman dibaca. Maka jawabannya adalah siang dan malam. Dini hari senja, siang
malam. Oke, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Air titik-titik uap sama dengan titik-titik dan titik-titik. Kira-kira kalimat apa yang bisa melengkapi ini? Air titik-titik uap sama dengan apa? Kalimat apa yang bisa melengkapi ini? Dipanasi, menjadi, berubah. Oke. Air dipanaskan menjadi uap. Oke. Dipanaskan. Dipanaskan. Oke, kita coba lihat ya. Air titik-titik uap. Opsi A, mendidih, mencair, membeku, menguap, es air, kabut asap, uap beku. Oke, ini harus hati-hati sepertinya ya. Oke, kalau kita coba pakai kata apa ya? Apa tadi? Siapa tadi paling pertama? Kata menjadi. Oke, kata menjadi. Air menjadi uap sama dengan, aduh, bentar. Air menjadi uap, mendidih menjadi mencair. Apakah cocok? Kayaknya tidak ya. Kayak air menjadi uap, mendidih menjadi mencair. Kurang cocok. Membeku menjadi menguap. Dari membeku kemudian menguap. Kayaknya ada tahapan yang hilang kalau membeku kemudian menjadi menguap. Dari beku harus menjadi cair dulu ya. Oke. A dan B kurang cocok. Es menjadi air. Es menjadi air. Masuk, masuk. Air menjadi uap, es menjadi air. Oke, masuk. Kabut menjadi asap, kabut menjadi asap. Kayaknya dua hal yang berbeda deh, kabut dan asap itu ya. Kabut dari apa? Proses embun ya, sedangkan asap bukan dari proses embun. Uap menjadi beku. Uap menjadi beku. Apakah dari proses penguapan bisa langsung jadi beku? Kayaknya tidak ya. Dari penguapan ada proses sublimasi ya kalau dia ya. Oke. Maka kalau kita pakai kata air menjadi uap, maka yang cocok adalah es menjadi air. Oke. Apakah ada kata lain? Menghasilkan, dipanaskan. Air dipanaskan menjadi uap, es dipanaskan menjadi air. Masuk juga. Menghasilkan, es air menghasilkan uap, banyak banyak yang bisa dihasilkan sih sebenarnya. Oke. Jadi kata yang cocok untuk bisa melengkapi dia supaya dia menjadi kalimat yang baik, yang bisa kita pahami, jadi kata menjadi, air menjadi uap, es menjadi air. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke. Sip. Oke. Jadi triknya adalah kita gunakan kalimat atau kata penghubung supaya dia menjadi satu kalimat yang mudah dibaca atau mudah dipahami ya. Tadi kita pakai dini hari, akhirnya senja, siang akhirnya malam atau lawannya bisa juga ya. Dini hari lawannya senja, siang lawannya malam. Air menjadi uap, es menjadi air. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi eh, semoga trik-trik seperti ini bisa dipahami, bisa digunakan nanti saat tesnya nanti ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? So far so good? Tidak, paham Bang. Oke, mantap Bang. Oke, aman? Lanjut? Lanjut. Oke, kita akan lanjut ke jenis soal berikutnya. Oke, kita akan naik level satu level sedikit. Nah, perhatikan baik-baik. Kita gunakan logiknya ya. Sekarang kita akan gunakan logik. Kita masuk ke jenis soal berikutnya, yaitu penalaran. Oke, kita masuk ke soal penalaran. Jadi soal penalaran, kita diminta untuk menarik kesimpulan dari dua buah premis atau dua buah kalimat. Ya. Premis pertama, jika Indonesia hebat, maka Indonesia maju. Jika Indonesia maju, maka rakyat sejahtera. Oke. Oke. Nah, kita lihat. Ada yang opsi A, jika Indonesia sejahtera, maka Indonesia maju. Opsi B, jika Indonesia maju, maka Indonesia hebat. C. Indonesia tidak akan maju dan rakyatnya tidak akan sejahtera. D. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. E. Tidak dapat disimpulkan. Wow. Oke. Nah, kita lihat.
Opsi A, yang jawab opsi alfa. Boleh raise hand yang jawab opsi alfa. Wah, belum chatnya rame. D, 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 D. Lanjut. Oke. Oke. Oke, yakin D jawabannya. Yang opsi alfa tidak ada. Yang opsi Bravo. Opsi Bravo. Mhm. Yakin D. Oke. Yang jawab Charlie tidak ada. Yang jawab Charlie. Mhm. Yang jawab Delta. Nah, ini banyak nih jawab Delta. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. Oke, yang jawab E tidak dapat disimpulkan. Oke, nah untuk menjawab soal penalaran, wah 200%. Oke, oke cukup, cukup, cukup. Oke, boleh turunkan tangannya kembali. Nah, jadi soal seperti ini masuk ke dalam materi yang namanya silogisme ya. Oke, silogisme atau penarikan kesimpulan. Oke. Silogisme ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe. Tipe pertama ada namanya, aduh kenapa jadi lupa, modus ponen, modus ponen. Yang kedua modus tollens. Yang ketiga dia masuk namanya silogisme. Oke. Jadi modus ponen, modus tollens dan silogisme. Nah, soal ini dia masuk ke tipe silogisme. Ada yang tahu kenapa dia masuk ke tipe silogisme? Jika maka, jika P maka Q. Oke. Jadi ada yang menjawab sudah benar. Ada 4 premis benar. Jadi kita lihat dari kalimat pertama, kita perlu analisa kalimatnya dulu ya. Kalimat pertama, jika Indonesia hebat. Nah, Indonesia hebat ini adalah kalimat P-nya atau premis variabel satunya ya, variabel P-nya. Maka Indonesia maju. Indonesia maju kita sebut sebagai variabel Q-nya. Oke. Kemudian di premis kedua, Indonesia maju ada disebut lagi Indonesia maju. Ini berarti sama-sama kalimat Q-nya ya. Oke, variabel Q yang sama. Kemudian ada rakyat sejahtera. Berarti ada tambah satu lagi variabel R. Jadi P, Q, dan R. Maka di silogisme aturannya adalah ketika premis 1 P maka Q, premis 2-nya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah kita hilangkan Q, tersisa P maka R. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, jika Indonesia hebat ini adalah kalimat P-nya. Oke. Indonesia maju adalah kalimat Q-nya. Indonesia maju lagi, kalimat Q lagi. Rakyat sejahtera adalah kalimat R. Maka dia memiliki sifat silogisme, tinggal kita hilangkan Q-nya, betul, kita hilangkan Q-nya, atau kita langsung simply ambil kalimat P saja dan kalimat R-nya saja. Maka tersisa, tidak perlu dicoret-coret, tidak perlu dicoret-coret. Nah, yang kita ambil cukup kalimat P dan kalimat R-nya saja. Indonesia hebat, rakyat sejahtera. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. Maka jawaban yang paling cocok adalah jawaban yang delta. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. Oke. Apa yang perlu diperhatikan? Perhatikan bentuk kalimatnya. Oke, Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia maju. Ketika dia memiliki kata yang sama, maka otomatis dia akan memiliki variabel yang sama juga ya, sama-sama Q. Oke. Ketika ada tambahan kalimat lagi atau tambahan kata lagi, maka dia masuk ke variabel baru lagi. Oke. Nah, sebenarnya bentuk soal penalaran ini ada sangat banyak sekali, ada banyak kombinasi ya. Kemudian juga ada berbagai macam aturan. Oke. Oke. Oke, untuk subtes sebenarnya ada, tentu saja ada waktunya, tapi seingat kakak, dia secara keseluruhan ya, bukan bukan per soal. Jadi jawabannya bukan per soal, waktunya bukan per soal, tapi secara keseluruhan. Terima kasih sudah bertanya, Aurora. Oke.
Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jawaban yang delta. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. Sesuai dengan konsep silogisme, ya. Oke, Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat. Semua pejabat menggunakan mobil dinas. Beberapa mobil dinas adalah mobil mewah. Oke, ini cukup berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau yang tadi, soal sebelumnya adalah soal yang menggunakan jika maka. Nah, soal ini menggunakan kosakata kuantor atau ada kuantitas, ada semua dan beberapa. Oke, sudah rame kolom chat. Yang jawab alfa, boleh raise hand. Yang jawab alfa. Mhm. Oke, oke, 30, 32, 35. Oke, cukup. Yang jawab bravo. Semua pejabat menggunakan mobil mewah. Beberapa pejabat menggunakan mobil mewah, semua pejabat menggunakan mobil mewah. Oke. Mhm. Yang jawab Charlie, tidak semua pejabat menggunakan mobil dinas. Mhm. Yang jawab Delta, mobil dinas pasti mewah. Mobil dinas pasti mewah. Yang E tidak dapat disimpulkan. Oke. Kita coba lihat. Kita perlu analisa dulu. Pertama, di sini dia menggunakan kata semua. Oke, semua. Semua berarti kalau dalam penulisan konsepnya ya, semua A maka B, berarti semua pejabat menggunakan mobil dinas. Atau semua pejabat menggunakan mobil dinas atau mobil dinas berada di dalam kata pejabat ya. Mobil dinas pasti dimiliki pejabat. Atau semua pejabat menggunakan mobil dinas berarti semua mobil dinas digunakan pejabat. Kemudian beberapa mobil dinas adalah mobil mewah. Oke, beberapa mobil dinas adalah mobil mewah. Jadi beberapa mobil dinas adalah mobil mewah atau kita bisa ubah menjadi tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Oke, kata beberapa kita bisa mengubahnya dalam menjadi kata tidak semua. Jadi kata semua dan tidak semua. Beberapa lawannya semua atau tidak semua. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat semua pejabat menggunakan mobil dinas, beberapa mobil dinas adalah mobil mewah. Semua pejabat menggunakan mobil dinas, tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Nah, kita lihat opsi yang A. Beberapa pejabat menggunakan mobil mewah. Oke. Kalau kita lihat semua pejabat pakai mobil dinas, tapi tidak semua mobil dinas itu mobil mewah. Berarti ada mobil dinas yang mewah, ada mobil dinas yang tidak mewah. Oke. Jadi beberapa pejabat menggunakan mobil mewah, apakah bisa dianggap kesimpulan? Kakak ulang ya. Semua pejabat menggunakan mobil dinas. Oke. Beberapa mobil dinas adalah mobil mewah atau tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Berarti ada pejabat yang menggunakan mobil mewah, ada pejabat yang menggunakan bukan mobil mewah. Bisa ya? Oke. Kita lihat opsi B. Semua pejabat menggunakan mobil mewah. Semua, kata semua. Semua pejabat menggunakan mobil dinas, iya betul. Tapi hanya beberapa mobil dinas atau tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Berarti ada mobil yang tidak mewah. Apakah semua pejabat menggunakan mobil mewah? Jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Hanya beberapa mobil dinas yang mobil mewah. Ya, hanya beberapa. Tidak semuanya ya. Tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Berarti harusnya jawaban B itu kurang tepat. Meskipun semua pejabat pakai mobil dinas, tapi hanya sebagian mobil dinas yang mobil mewah. Ya, oke. Yang opsi B kurang tepat. Yang opsi C, tidak semua pejabat menggunakan mobil dinas. Apakah ini tepat atau kurang tepat? Tidak semua pejabat menggunakan mobil dinas. Kurang tepat? Tidak tepat. Oke, kita lihat. Semua pejabat menggunakan mobil dinas. Jelas ya, semua pejabat itu pakai mobil dinas. Tapi di sini dia bilang tidak semua pejabat menggunakan mobil dinas.
Nah, berarti ini kurang tepat karena sudah bertentangan sama yang kalimat premis pertamanya. Semua pejabat pasti menggunakan mobil dinas. Tidak semua pejabat menggunakan mobil dinas. Ini kurang tepat karena dia bertentangan. Oke. Yang opsi D, mobil dinas pasti mewah. Ini kurang tepat karena beberapa mobil dinas adalah mobil mewah. Jadi tidak semua mobil dinas adalah mobil mewah. Oke, jadi yang mobil dinas pasti mewah ini kurang tepat. Karena hanya beberapa yang mobil mewah. Berarti beberapa yang lain mobil yang tidak mewah. Yang E tidak dapat disimpulkan. Kita dapatkan tadi beberapa pejabat menggunakan mobil mewah. Ini sesuai dengan kesimpulannya. Maka kesimpulan yang tepat adalah opsi alfa. Maka jawabannya adalah opsi alfa. Oke. Triknya adalah kita perlu memang melihat premisnya, kita lihat premisnya. Oke, kemudian ketika ada opsi lain, kita ya salah satu caranya adalah kita eliminasi opsi yang tidak sesuai dengan premis di atas. Oke, ketika kita sudah dapatkan kesimpulan yang kita rasa sudah masuk akal, sudah sesuai dengan premis, kita simpan dulu. Jangan sampai ada jawaban lain yang bisa atau lebih sesuai dengan premisnya ya. Kadang-kadang seperti itu, karena soal juga ada yang pakai pengecoh, ada jawaban yang terasa mirip, tapi ternyata bukan itu jawabannya. Jadi jangan terlalu yakin juga dengan jawaban pertama. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi opsi yang benar adalah opsi alfa. Oke, ada pertanyaan. Oke, kita save dulu ya. Takutnya ini ya, takutnya akan dijawab kok nanti. Di save dulu pertanyaannya. Kita akan lanjut dulu. Kalau untuk teknis teknis pengerjaannya itu sebenarnya akan selalu diinformasikan. Nah, kita akan diskusikan di akhir sesi nanti ya. Oke. Nah, jadi untuk materi ini, dua materi ini, jadi untuk pengambilan kesimpulan, tadi ada tipe jika maka, kemudian ada tipe pakai kuantor atau kuantitas ya, semua dan beberapa. Nah, perlu dicermati, perlu dibuka-buka lagi materinya untuk tips dan trik menjawabnya. Salah satunya adalah jangan langsung mengambil kesimpulan ketika kita dapat jawaban yang benar, kita rasa benar, kita langsung tunjuk bahwa itu sudah jawabannya. Tapi ternyata harus kita cermati lagi, harus kita uji lagi dengan opsi-opsi yang lain. Siapa tahu ada yang mirip atau ada yang lebih sesuai dengan soalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, so far so good. Sejauh ini aman? Amankah adik-adik sekalian? Oke, aman. Yap. Yang punya pertanyaan boleh diketik dulu ya, boleh diketik dulu, tapi jangan langsung dikirim, disimpan dulu ya. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab, barulah langsung dikirim. Langsung diserbu dengan pertanyaan dia. Oke. Oke. Kita akan lanjut ke materi berikutnya atau jenis soal yang berikutnya. Kita akan next slide. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis soal analitik ya. Jenis soal analitik ini cukup challenging, cukup menantang dalam dijawab karena pertama jenis soalnya atau tipe soalnya dia pakai soal cerita biasanya. Oke, jadi dengan dia soal cerita maka soalnya itu panjang dan itu cukup memakan waktu ya, cukup memakan waktu. Jadinya kemampuan membaca cepat ini sangat dibutuhkan di sini, kemampuan untuk menganalisis cepat ini sangat dibutuhkan. Kemudian apa ya? Kalau dirasa dalam satu soal kita anggaplah soalnya kakak juga kurang ingat berapa jumlah butir soalnya ya. Tapi ketika kita sudah lebih dari 1 menit dalam mengerjakan soal, itu lebih baik kita skip saja dulu ya. Kita tangguhkan dulu, kita simpan dulu. Seingat kakak tipe tipe mesin soalnya, tipe sistemnya itu bisa di skip dan kita bisa kembali ke jawabannya, bisa kembali ke soal yang belum dijawab. Jadinya boleh di skip dulu ya, boleh di skip dulu soalnya. Kemudian baru kita kembali ke soal tersebut. Kalau dirasa kita mengerjakan sudah lebih dari 1 menit, gitu ya. Oke, jadi manajemen waktu ini sangat penting dalam mengerjakan soal ya. Oke.
kita masuk ke soalnya. Jadi kemampuan verbal analitik kita lihat. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Urutan yang benar mulai dari yang tercepat. Nah, oke. Soal seperti ini membutuhkan analisa. Jadi eh, kakak coba untuk oh ya sudah di highlight ternyata. Oke. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita perlu menggunakan apa ya semacam perbandingan atau let's say siapa yang lebih cepat dari siapa urutan kita perlu membuat urutan. Oke, jadi ada 5 orang. Pertama Anto, kemudian ada Indra, kemudian ada Kakak, terlihat ya, Anto, Indra, Kakak, kemudian Ivan, kita berikan kode IN dan IV, kemudian ada Rino. Oke. Nah, kita perlu lihat dari masing-masing soalnya dia mengatakan apa informasi dari soalnya. Jadi kita ekstrak dulu informasi soalnya, kemudian kita tentukan urutannya. Kita lihat. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti kalau lebih cepat, kita gunakan simbol lebih besar ya atau lebih cepat. Oke, Anto lebih cepat atau lebih besar daripada Indra. Oke, seperti itu. Jadi Anto lebih besar daripada Indra. Yang kedua, kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Ini yang harus hati-hati. Ketika kita gunakan satu simbol, kita gunakan simbol lebih cepat. Nah, kita harus konsisten untuk gunakan simbol yang sama supaya urutannya bisa langsung terlihat. Oke. Di sini dikatakan kakak berlari lebih lambat. Oke, kakak berlari lebih lambat. Berarti yang lebih cepat itu si kakak daripada Ivan atau Ivan daripada kakak? Siapa yang lebih cepat? Kalau seperti ini. Mhm. Oke. Waduh, sudah ada yang langsung jawab urutannya. Oke, kita lihat karena kakak lebih lambat, berarti yang lebih cepat adalah Ivan. Maka Ivan itu lebih cepat daripada kakak. Oke. Kemudian, Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti yang lebih cepat adalah Rino. Rino lebih cepat daripada Ivan. Oke. Kemudian yang terakhir, Indra lebih cepat daripada Rino. Karena ini sudah dia katakan lebih cepat, maka Indra lebih cepat daripada Rino. Nah, sekarang kita ambil semua nama-nama yang sama. Di sini ada Indra, di sini ada Indra, di sini ada Indra lagi, kemudian ada Ivan, ada Rino, ada Rino. Nah, kita sudah bisa buat dia menjadi urutan yang sesuai. Nah, kita lihat. Karena Anto lebih cepat daripada Indra, Indra lebih cepat daripada Rino, Rino lebih cepat daripada Ivan, Ivan lebih cepat daripada Kakak. Maka kita bisa dapatkan Anto lebih cepat daripada Indra. Ini sudah selesai. Indra lebih cepat daripada Rino, Indra lebih cepat daripada Rino. Ini sudah selesai juga. Rino lebih cepat daripada Ivan. Rino lebih cepat daripada Ivan. Oke. Yang terakhir Ivan. Ivan lebih cepat daripada kakak. Maka urutannya adalah Anto, Indra, Rino, Ivan, dan kakak. Maka jawaban yang tepat adalah yang alfa. Oke. Adik-adik ini jago-jago semua ngitungnya ya. Analisanya bagus ya, Masya Allah. Subhanallah. Oke, very good, very good. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Urutan yang benar, Anto, Indra, Rino, Ivan, Kakak. Sesuai dengan teknik seperti ini ya. Oke. Ini untuk teknik paling dasar ya. Kalau adik-adik bisa langsung melihat dari soalnya saja, tidak perlu dicatat, tidak perlu pakai cakaran, boleh, tidak masalah. Yang penting analisanya tepat, eh, analisanya tepat dan analisanya bisa langsung ketemu hasilnya ya. Oke. Cara lihat coret-coretan kakak yang besar gimana? Tunggu sebentar ya. Kakak coba untuk zoom in. Apakah bisa di zoom in? Tunggu sebentar. Harusnya bisa ya. Apakah terzoom in adik-adik? Tidak seperti ini ya. Mhm. Oke, harus di
Sebentar ya. Stop share dulu. Oke. Kemudian sepertinya tidak bisa adik-adik sekalian ya. Oke. Tapi apakah terlihat jelas kalau seperti ini? Harusnya terlihat jelas ya. Amankah? Jelas, jelas. Oke. Oke. Oke ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk jenis soal berikutnya. Yuk. Apakah sudah terlihat kembali? Sudah. Jelas. Oke. Oke, kita lanjut ke jenis soal berikutnya. Oke. Sekarang soal berikutnya. Terdapat 4 orang turis. Oke. Musim liburan jadi banyak turis sepertinya. Turis A dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Turis B dapat berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Turis C hanya bisa berbicara dalam bahasa Jerman. Turis D dapat berbicara dalam bahasa Spanyol, Jerman, dan Prancis. Jika keempatnya terlibat dalam pembicaraan bersama, yang memerlukan penerjemah adalah turis yang mana? Signora? Signore? Buenos dias? Oke, B, turis B. Yakin turis B? D, A, turis A. Turis A atau opsi A? Oke, kita coba cek. Yang jawab opsi A. Yang opsi A, nenop. Yang opsi B, ada yang jawab opsi B. Oke, oke. Opsi C, ada yang jawab opsi C. Opsi D, ada yang jawab opsi D. Oke, banyak. 13, 12, 14, 18. Oke. Opsi E, tidak ada yang butuh penerjemah. Mereka semua bisa bahasa universal. Oke, 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 sip. Nah, kita coba lihat bagaimana bentuk analisanya. Oke, bahasa tubuh menggunakan bahasa isyarat berarti ya. Oke, terdapat 4 orang turis. Kita sebut dulu turis A, turis B, turis C, dan turis D. Oke, nah masing-masing itu bisa menggunakan bahasa internasional ya. Oke, turis A dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Jadi kita tulis saja bahasa apa yang mereka kuasai ya. Jadi ada bahasa Prancis, France, dan Jerman. Kemudian itu saja ya, France dan Jerman. Oke. Kemudian, oke, supaya bisa ketahuan langsung, kita bisa langsung buat dia bentuk tabel sebenarnya ya. Oke, kalau soal seperti ini kita bisa buat dalam tabel. Kita tuliskan bahasa-bahasa apa saja yang ada di semuanya. Kemudian kita tinggal eliminasi bahasa yang tidak ada di mereka. Ya, contoh ada bahasa Prancis, Jerman, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa China. Oke, ada lagi, ada bahasa Spain. Oke, kemudian France, Jerman, Inggris, Jepang, China, Spain. Spain. Oke. Kemudian France, Jerman, Inggris, Jepang, China, Spain, France, Jerman, Inggris, Jepang, China, dan Spain. Oke, nah kita lihat. Turis A dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Iya, iya, iya. France and Jerman berarti yang lainnya tidak. Oke, kita eliminasi. Turis B dapat berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Inggris, Jepang, dan Cina. Berarti Spain tidak bisa. Inggris, Jepang, dan Cina. France dan Jerman tidak bisa. Oke. Turis C
hanya bisa berbicara dalam bahasa Jerman. Dia hanya bisa bahasa Jerman saja. Berarti yang lain tidak bisa.